Makanya ada sebutan seleb tweet untuk seleb-seleb dari Twitter, ada juga seleb Instagram, dan ada juga seleb dari YouTube. Karena di sosial media mereka bisa melihat info-info kesehatan, info-info kecantikan. Kalau saya sih suka belanja online, suka beli baju, beli make up, ini itu meme. Tahu kan yang biasa disebut meme, padahal bacanya bukan meme. Sebenarnya bacanya yang benar itu adalah meme. Tapi sebenarnya arti dari sosial media sendiri itu apa sih? Zaman sekarang banyak sekali orang yang nggak bisa lepas dari gadgetnya masing-masing ya. Kemanapun kita pergi banyak sekali kita jumpai orang-orang yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Termasuk saya juga sih kadang-kadang. Pasti sahabat Kepopedia juga banyak kan yang kayak gitu kan. Hal-hal yang bikin kita nggak lepas dari gadget kita masing-masing itu ada banyak sekali. Contohnya baca berita terupdate. Atau sekedar update status di sosial media. Misalkan, aduh galau nih jomblo menahun. Siapa tahu kan? Atau bisa juga check-in di tempat kita nongkrong bareng teman-teman. Ada juga yang sekedar foto selfie kemudian diupload ke sosial medianya. Tapi sebenarnya arti dari sosial media sendiri itu apa sih? Kita cari tahu yuk. Sosial media adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Para penggunanya atau user bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, saling berkirim pesan, sharing dan membangun jaringan atau networking. Namun, tidak semua sosial media disukai masyarakat. Kira-kira sosial media apa yang paling disuka ya? Facebook, Twitter, Instagram. Kebanyakan sih buat sharing, buat tahu juga info-info yang lain, terus apa yang lagi trending. Instagram, Pet, Twitter, Facebook. Kalau saya sih buat share karya karena suka gambar. Instagram, Pet, sama Twitter kali ya, buat update status sama cari informasi. Facebook, Twitter, Instagram, Pet. Biasanya sih buat nyari teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu. Terus ngobrol atau ngurusin kerjaan, macam-macam lah. Lagi makan siang di Kemang. Jadi ketahuan saya lagi foto-foto. Kalau ini memang hobi saya, sahabat Kepopedia. Saya suka foto makanan yang saya pesan, kemudian saya upload di Pet atau di Snapchat. Tapi memang semua orang menggunakan sosial media dengan berbeda-beda ya. Ada yang suka posting foto anaknya yang lucu-lucu, ada juga yang suka posting foto diri sendiri atau selfie sampai-sampai mereka jadi selebriti di berbagai sosial media. Makanya ada sebutan seleb tweet untuk seleb-seleb dari Twitter, ada juga seleb Instagram, dan ada juga seleb dari YouTube. Kita kepoin yuk siapa aja sih selebriti dari sosial media ini. Pada akhirnya, sosial media mampu membuat orang menjadi terkenal. Seperti kisah seorang ibu yang menyukai memposting foto-foto anak tercintanya hingga sang ibu dikenal di dunia maya. Para selebritas pun banyak yang menggunakan kanal ini untuk meraih popularitas lebih tinggi, seperti Gamal Audrey, Isyana, juga Raisya. Selain itu, juga ada pria yang terkenal di ranah Twitter. Dengan keunikannya, pria bernama Arif Pocong tersebut merajai dengan jumlah follower 5 besar terbanyak di Indonesia. Jadi
Awalnya tuh saya suka foto-fotoin Art Khairan, ngevideoin, tapi masuknya ke Instagram pribadi saya. Terus sampai akhirnya banyak followers dan teman-teman saya yang bilang, kenapa nggak bikin Instagram khusus Art Khairan aja gitu. Nah dari situ akhirnya, oh ya udah deh, saya bikin Instagram Art Khairan gitu Mas. Tapi memang kalau di Instagram Art Khairan waktu pas saya bikin, saya tuh nggak kepingin cuman ngepost video, ngepost foto aja, tapi ada sesuatu yang saya sharing ke followersnya. Jadi makanya di Instagram Art Khairan itu ada yang namanya #parenting-sharing. Jadi di situ saya sharing pengalaman saya mengurus Art Khairan itu seperti apa gitu sih. Jadi bisa saling sharing sama followersnya juga. Sebenarnya sih waktu itu pernah ada yang sempat iseng sama foto-fotonya Art Khairan. Jadi dia bilangnya tuh Art Khairan itu diculik kayak gitu, dan dia ngakunya itu anaknya dia gitu. Kayak gitu-gitu sih. Tapi waktu itu setelah saya tahu ternyata bukan cuman foto Art Khairan aja yang dipakai dan dibilang itu anaknya yang diculik. Akhirnya saya mikirnya oh ini cuman kelakuan orang iseng aja gitu. Tapi kalau untuk khawatir sih ada Mas. Cuma saya pikir udahlah kalau selama saya enggak memposting yang foto aneh-aneh juga, misalnya dia pakai berpakaian minim atau gimana, bagi saya sih masih nggak apa-apa gitu. Waktu pas bikin Instagram Art Khairan pertama kali juga saya tanya dulu sama keluarga boleh atau enggak gitu. Ternyata dukungan dari mereka oke, positif. Jadi akhirnya dari saat itu saya mulai masukin foto-foto dan video di Instagram khusus Art Khairan. Enggak sih, karena kayak misalnya mulai dari endorsementnya Art Khairan juga saya enggak pungut biaya yang kayak gitu-gitu. Jadi awal pertama kali saya bikinin Instagram Art Khairan itu bulan Desember tahun 2013. Nah sekarang udah September 2015, followersnya udah 39.000 sih Mas. Jadi kira-kira hampir mau 2 tahun kali ya. Lucu banget. Oke, aku mau yang ini, yang warna merah atau biru ya. Oke, warna merah, size-nya 38. Merah size 38 ya. Oke, transfer ke sini. Oke, dari transfer. Sekarang jadi sangat mudah ya kalau mau cuci mata dan berbelanja. Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang beramai-ramai menjual barang dagangannya via online. Teman-teman artis juga banyak yang berjualan online. Kalau saya sih suka belanja online, suka beli baju, beli make up, beli sepatu. Aduh pokoknya banyak deh. Kalau sahabat Kepopedia suka belanja apa sih? Lumayan sering sih. Kurang suka sih. Sering banget. Satu sih lebih praktis, lebih hemat waktu, juga terkadang lebih gampang mencari barang di internet ketimbang di konvensional. Cepet, gampang, simple gitu lah. Jadi lebih enak online. Lebih praktis, simple. Baju kayak gitu-gitu sih, kayak baju atau enggak snack-snack, makanan-makanan kecil yang lucu-lucu gitu. Sepatu, baju. Sosial media saat ini bagai etalase produk yang begitu disukai masyarakat. Tidak perlu repot datang ke pusat perbelanjaan, maka belanja online pun menjadi pilihan utama. Kaum wanita adalah pengguna terbanyak belanja online. Lewat kanal ini, mereka membeli berbagai barang seperti tas, sepatu, dan baju. Di kalangan artis, belanja online bahkan dijadikan usaha sampingan untuk mencari rejeki. Jika Dewi Rezer berjualan kue dan Fitri Tropika berjualan beraneka aksesoris, maka Alis Norin memilih menggulirkan bisnis busana.
Pertama sih ada ceritanya sih sebelumnya, ini kan usaha aku sama suami aku. Terus kita awalnya tuh kita mau mulai usaha di bidang telekomunikasi gitu. Jadi kita investasi di situ. Tapi intinya kita ditipu lah gitu. Sebenarnya bisnisnya benar, tapi kita ditipu sama partner kita gitu. Dan yang hilang cukup banyak. Nah dari situ sisa modal yang kita punya kan minim. Dan sebenarnya si usaha Etude ini sebenarnya kita udah mau bikin dari sebelum ada si telekomunikasi ini. Tapi karena tergiur dengan bulanannya besar apa segala macam dengan yang usaha yang ini, yang akhirnya kita hilang duit itu, akhirnya ya udah yuk kita harus dibikin harus direalisasikan si Etude ini gitu. Akhirnya ya udah, tapi jualnya gimana ya? Kita mikirnya kalau misalnya jualnya kita bikin toko offline itu kan lebih mahal gitu. Dan disitulah kita mikirnya kita bikin online gitu. Sebenarnya sih bukan Instagram, kita itu kan jualannya di website. Kita punya website dan orang bisa beli langsung ke website. Tapi memang dari awal launching Etude itu dan buzzer untuk memperkenalkan Etude ke publik itu memang lewat Instagram gitu. Dan karena itu mungkin orang mikirnya kita jualan di Instagram. Sebenarnya Instagram itu gunanya kita untuk promo sih sebenarnya gitu. Jadi tetap belanjanya lewat website. Itulah kenapa kita bentuk tim yang emang solid gitu kan. Karena di balik usaha apapun pasti kita timnya juga kita harus benar-benar bagus gitu. Jadi dengan kesibukan aku nggak bentrok sih alhamdulillah karena aku ada tim yang bagus gitu. Jadi memang udah organize dari memang sebelum awal kita mulai aja kita udah ada kurang lebih kayak 5 orang gitu kan. Sekarang kita udah ada 20 pegawai. Tuh kan, lengkap banget kan kalau mau belanja online, mulai dari belanja baju, belanja make up, bahkan makanan-makanan yang bikin kita ngiler pun udah menjamur di sosial media. Tapi jangan salah, ibu-ibu juga sangat meminati sosial media loh, karena di sosial media mereka bisa melihat info-info kesehatan, info-info kecantikan, bahkan mereka juga bisa berbelanja untuk anak-anak mereka di sosial media. Kita kepoin yuk. Di media sosial pula, para ibu-ibu berinteraksi membahas berbagai hal. Mulai dari kehamilan, juga tentang mengasuh anak, dan tak terkecuali berbisnis mainan anak-anak yang bertumbuh pada nilai-nilai pendidikan tumbuh kembang anak. Jadi Mentilis Project itu sebenarnya adalah sebuah kotak kreativitas, ya kita menyebutnya kotak kreativitas yang berisi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk anak umur 3 sampai 7 tahun. Visi misinya Mentilis Project ini meraih orang tua, ibu-ibu yang terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mungkin bekerja, yang nggak punya waktu banyak untuk mempersiapkan kegiatan sama anaknya. Kita butuh mereka kita ingin mereka untuk bisa juga punya quality time sama anaknya. Nah, maka dari itu kita memilih untuk media online ini, sosial media, karena kan kalau misalnya sosial media mereka lagi di jalan macet-macet bisa gitu. Selain itu juga kita pengennya semua ibu-ibu orang tua di Indonesia tuh juga bisa reach kita gitu dengan sosial media ini gitu. Media pertama kita adalah website pertamanya gitu. Lalu kita lihat di Instagram ini udah mulai ada movement dari ibu-ibu muda yang mulai concern sama pendidikan anak. Nah dari situlah kita akhirnya meluas ke Instagram, Facebook, lewat Twitter juga gitu. Nah untuk mengkerucutkan sehingga yang jadi followers kita itu adalah target market kita, ya kita bantu tentunya dengan kegiatan-kegiatan offline seperti seminar, workshop parenting, seperti itu. Kita ini kan adalah kotak kreativitas pertama di Indonesia. Jadi pasti ada perasaan takut untuk ada orang yang ya saingan pasti lebih mudah ya kalau misalnya online ada orang niru. Tapi kita kembali lagi sadar bahwa misi kita adalah biar semua orang tua tuh punya quality time. Jadi ya kalau ada followers dalam tanda kutip, ya itu adalah sebenarnya harus dirangkul karena mereka pasti punya tujuan yang sama. Satu yang kita jaga banget adalah kualitas barang. Karena kita percaya kalau misalnya yang namanya jualan online itu nantinya balik lagi dari mulut ke mulut kan. Ketika kualitas barang kita baik,
maka dia akan cerita ke orang lain dan dia akan kembali lagi ke kita. Tahu nggak, sebentar lagi pacar saya mau jemput. Nih fotonya. Ganteng kan? Ngarep ya sahabat Kepopedia. Ini itu meme. Tahu kan yang biasa disebut meme, padahal bacanya bukan meme. Sebenarnya bacanya yang benar itu adalah meme. Foto-foto atau gambar yang disertai dengan tulisan-tulisan lucu. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak, nih kita lihat. Di sosial media pula dikenal istilah meme. Ilustrasi yang makin populer ini adalah neologi yang dikenal sebagai karakter dari budaya yang di dalamnya termuat gagasan, perasaan, dan tindakan. Lewat meme pula banyak hal yang bisa dituangkan dan para pembuatnya pun pada akhirnya mendulang ketenaran. Meme itu berasal dari kata Yunani, artinya itu banyak ya. Benang merahnya adalah replikasi, jadi mereplikasikan sesuatu. Jenisnya meme itu banyak banget sih, mulai dari politik, terus ada olahraga, asmara, sempat ada meme tentang banjir, jadi itu tentang apa yang terjadi sekarang sih. Meme itu booming di Indonesia itu mulai tahun 2013 sampai sekarang, dan puncaknya itu awal tahun 2015. Karena seperti kita tahu, orang Indonesia itu paling demen sama sosial media kan. Jadi dengan adanya sosial media yang masif gitu, jadi itulah yang membuat meme sekarang sangat menjadi fenomena. Nah, ada lagi nih fenomena sosial media yang lagi ngetren banget, bahkan artis-artis pun juga banyak yang ikutan. Apa tuh? Para pengguna sosial media tentu tak asing dengan Dubsmash. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita membuat video sendiri dengan memilih audio yang disukai. Para artis seperti Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting juga menyukai Dubsmash. Di kalangan masyarakat pun ada Arif Yoga yang piawai membuat Dubsmash dan karya-karyanya begitu disukai di dunia maya pada. Saya main Dubsmash sejak 8 minggu yang lalu. Tadinya aku iseng cek di App Store, itu kan biasanya ada aplikasi terbaru tuh. Terus habis itu ada Dubsmash. Nah, kebetulan juga teman-teman saya juga pada download aplikasi itu. Saya coba, habis itu sekali coba, tapi hanya postingnya di grup aja, di messaging buat grup teman-teman aja. Nah, habis di situ teman saya coba, "Kak, posting ke Instagram." "Ah, nggak, malu," gitu kan. Dipaksa, habis itu aku posting, reaksinya ternyata banyak yang suka. Kalau buat orang-orang, yang penting aplikasi ini bisa bikin seneng orang, seru-seruan, nggak masalah sih. Kalau untuk terkenal nggak terkenal, belakangan lah gitu. Yang perlu ditekenin dialognya, hafal dialog terutama satu. Kak Syahrini ini rambutnya pernah pendek nggak? Tuh, pengen lihat deh kalau rambutnya Kak Syahrini pendek seperti apa. Waktu ke hitam putih lalu yang aku pakai baju ada buntutnya berapa meter itu kan dipendekin rambutku. Memang kayak bola sih, jadi tembem. Kedua, intonasi suara, penekanan kata-katanya emang harus jelas gitu. Jadi sebelum bikin, kalau aku sih, aku lihat dulu videonya berkali-kali, aku liatin, aku pantengin. Oh gini intonasi suara dia, oh segini besar suara dia. Kak Syahrini ini rumahnya berapa tingkat sih? Pakai lift nggak kayak rumahnya Kikusumo? Enggak. Oh, Kikusumo pakai lift. Pakai lift. Kayak banget tuh Kikusumo ya. Mungkin lu cocok sama Kikusumo. Nggak mungkin. Emang ada habisnya ya kalau ngomongin soal sosial media. Bahkan sekarang kalau ada yang ngebully atau ngomong-ngomong nggak sopan di sosial media, bisa langsung kita laporin ke pihak berwenang. Makanya menggunakan sosial media boleh, tapi harus dengan bijaksana dan sopan pastinya. Oke, saya Lolita Agustin pamit. Jangan lupa terus saksikan Kepopedia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di Global TV Seru. Bye-bye.